Sebulan yang lalu, saya mendapatkan stimulan dari orang lain yang berkata sebenarnya tidak negatif. Namun, pikiran saya mengatakan tidak. Saya merasa disindir dan saya mempunyai persepsi yang negatif tentang kalimat tersebut. Walaupun orang tersebut mengucapkannya sambil tersenyum di depan saya. Pernah teman-teman mengalami hal seperti itu? Kita merasa orang itu berpura-pura di depan kita. Dan teman-teman pasti tahu akhirnya kan? Akhirnya setiap saat, bahkan mungkin tanpa bisa dihindari, kita akhirnya memaknai kejadian tersebut. Dan tanpa dipanggil, terkadang bayangan tersebut, gambaran tersebut muncul secara tiba-tiba di pikiran kita. Dan akhirnya membuat kita menjadi down, menjadi emosi. Dan akhirnya persepsi tersebut berkembang kemana-mana. Jangan-jangan dia begini. Jangan-jangan dia seperti ini kepada saya. Jangan-jangan seperti itulah. Dan saya saat itu, sejak hari itu dia berkata seperti itu kepada saya, besoknya dan besoknya saya menjadi malas. Saya menjadi malas untuk beraktivitas, untuk melakukan suatu pekerjaan, suatu aktivitas yang mana saya anggap itu sebenarnya baik, karena itu adalah legacy saya. Namun saya menganggap saat itu persepsinya itu membuat sindiran, dan saya merasa identitas saya dilukai. Pernah nggak teman-teman seperti itu? Dan akhirnya saya hanya melakukan entertain saja kepada diri saya. Beberapa aktivitas yang baik, yang karena sudah habitnya udah kebentuk ya jalan aja. Namun terkait identitas yang diserang oleh teman saya saat itu, yang saya berpikir, saya mempunyai pikiran negatif. Kamu nyindir, kamu senyum-senyum begitu tapi kamu nyindir sebenarnya. Itu di dalam pikiran saya teman-teman. Dan walaupun saat itu saya itu mempunyai tools yaitu NLP, namun karena saya terlalu fokus kepada kejadian tersebut, kepada persepsi tersebut berkembang sampai sebulan, dan saya tetap mendiamkannya, dan saya seperti setiap gambaran tersebut muncul di kepala saya akhirnya down lagi. Dan ketika saya mau melakukan aktivitas, misalnya membaca buku, biasanya saya rajin membaca buku terkait dengan yang legacy saya setiap hari, ataupun membuat artikel-artikel, akhirnya berhenti sesaat. Ada sebulan. Dan tahu nggak teman-teman? Akhirnya kemarin, setelah saya melakukan self coaching kepada diri saya, akhirnya saya kembali lagi seperti semula teman-teman. Nah, itulah self coaching teman-teman. Saya sebelum melakukan self coaching, saya hanya berfokus kepada persepsi saya, kepada masalah saya. Dan saya bingung, kenapa saya jadi malas sekali ya. Saya menyadari bahwa saya menjadi aktivitas saya jadi terhambat. Saya tahu, saya menyadari, namun badan tuh rasanya berat sekali. Badan tuh rasanya ada yang narik. Udah deh, nggak usah lakuin. Buat apa sih? Dalam hati kecil saya yang satu berkata seperti itu teman-teman. Dan kemarin setelah saya melakukan self coaching, kemudian tiba-tiba planning bla 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 muncul, dan saya melakukan langsung saat itu juga. Saya melakukan pembersihan persepsi negatif tersebut saat itu juga. Jadi saya itu tahu tulisnya, saya punya sumber daya tersebut, namun terlupa. Begitu pula kita. Setiap manusia, setiap orang mempunyai sumber daya di dalam dirinya masing-masing. Jadi dengan melakukan sesi coaching, teman-teman
akan bisa menemukan potensi yang tersembunyi di dalam diri sendiri yang mana selama ini mungkin tidak terpikir. Jadi solusinya adalah dari teman-teman sendiri. Tentu saja kita happy karena apa? Kita tidak merasa disalahkan atau dijudge orang lain jika kita melakukan konseling. Dan ketika kita melakukan mentoring, maka kita mungkin akan dipinterin. Kamu seperti itu sih, kamu baper sih, kamu udahlah nggak usah dipikirin kayak begitu. Nah, nggak seperti itu. Dan apakah kalian mendengarkan ketika dibilang udahlah pikir positif aja, dia nggak bermaksud begitu, tapi otak ini kan udah kadung ya, nempel. Suatu kejadian diberi makna sehingga tertempellah hal tersebut. Makanya teman-teman, kalimat itu ampuh sekali teman-teman. Jadi hati-hatilah ketika kita juga berbicara kepada orang lain, dan jangan pernah memberikan label kepada orang lain, apalagi menyerang identitasnya, even itu hanya bercanda, karena impactnya sangat besar terhadap kesuksesan teman Anda, orang lain di sekitar Anda. Maka marilah kita juga mulai belajar berbicara, mengucapkan kata-kata yang baik, karena apapun, semua yang kita lakukan baik pasti akan kembali kepada kita juga. Dan teman-teman, jika teman-teman mau mencoba untuk melakukan sesi coaching, bisa silakan Anda untuk melakukan jadwal sesi, booking, janji dengan saya di link yang berada di deskripsi dari video ini. Oke, see you. Terima kasih teman-teman.